Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, selamat jumpa kembali dengan saya, Romo Valentinus Tejantara SCY, di rumah kita tercinta, Wisma Kencana Channel. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat, sejahtera, dan bahagia. Tema video kali ini masih melanjutkan tema panjang kita tentang spiritualitas lansia dengan tema umum lansia yang bahagia. Pada konten video kita ini ingin memfokuskan subtema lansia bijak. Saya berharap dengan tema ini kita bisa mengukur diri kita masing-masing. Kita ingin bertanya, apakah aku bahagia menikmati masa lansia ini? Apakah saya sudah menjadi semakin bijak dalam menghadapi masa lansia ini? Marilah kita awali dengan bertanya diri. Menurut Anda, apa yang disebut bijak itu yang bagaimana? Di mana kebijaksanaan itu diperoleh? Kapan seorang itu disebut bijaksana? Berdasarkan Alkitab dari Yesus bin Sirah bab 12 ayat 20 dan bab 4 ayat 11-19, pertanyaan-pertanyaan itu bisa dijawab. Kebijaksanaan itu berasal dari Tuhan dan Dialah yang menciptakannya. Kapan orang disebut bijaksana? Bila orang merasa takut akan Tuhan. Dan itu awal serta puncak kebijaksanaan. Karena siapa yang mencintai, dicintai Tuhan. Dari mana asalnya? Nampak dari buah-buahnya. Menyegarkan hati, memberikan sukacita, keriangan dan umur panjang. Memuliakan yang memiliki. Ia mencintai kehidupan. Ia mempunyai pengertian dan pengetahuan yang arif. Kapan? Pada hari ajalnya dipuji. Kita simpan dulu renungan kita tentang kebijaksanaan ini. Saya sampaikan terima kasih lebih dahulu kepada para sahabat yang setia mengikuti tayangan ini. Bersama dengan Wisma Kencana Channel selalu bergabung. Yang juga dengan rela berkenan mengklik tombol subscribe, like, dan bel. Semoga Anda juga berkenan masuk dalam relung-relung kamar Wisma dengan bebas menikmati sajian kami. Semoga ini berguna bagi Anda dan akhirnya ikutilah video selanjutnya. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, marilah kita memperdalam tema ini dengan membaca kitab suci yang saya ambil dari Injil Lukas bab 10 ayat 38 sampai 42. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawab, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian
yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, marilah sejenak kita mendalami makna Injil ini. Perikopa ini sering dimengerti sebagai simbol aktivitas dunia dan rohani, aktif dan kontemplatif. Marta sibuk dengan segala urusan duniawi. Maria duduk di samping dekat kaki Yesus, mendengarkan sabda Tuhan bagaikan seorang murid. Marta sibuk dan khawatir akan hal-hal duniawi. Maria menimba kebijaksanaan dari sumbernya yang tidak akan diambil daripadanya. Dari tafsiran sering dikatakan bahwa perikopa ini menggambarkan bagaimana Marta mengalami kegagalan dalam pelayanannya. Mengapa? Seharusnya kegembiraan dan kebahagiaan yang diterima dan dinikmati dalam pelayanan sempurna tanpa pamrih. Tetapi kekecewaan dan kemarahan yang didapat. Pelayanan yang dilakukan kepada murid-murid Yesus yang kelaparan dan kecapean sudah sangat luar biasa dan istimewa. Tetapi dia kehilangan makna yang paling terdalam, yaitu kehadiran Yesus di rumahnya. Dialah sumber kebahagiaan yang sejati itu, tetapi terabaikan. Apa yang dialami oleh Marta ini sering disebut sebagai sindrom dalam pelayanan. Gejala yang dialami sebagai berikut. Yang pertama, sadar atau tidak sadar, ia mengasihi dirinya sendiri. Dia berusaha untuk menarik seluruh kasih, perhatian, dan popularitas yang dialami di dunia ini kepada dirinya sendiri. Mengasihi diri yang paling parah kadangkala dialami dengan depresi. Yang kedua, menjadi terasing dari orang lain dan masuk dalam kultur modern dengan istilah menarik, yaitu the lonely crowd, merasa sendirian dan kesepian di tengah orang banyak. Yang ketiga, perasaan berbeban berat. Orang yang datang dengan semangat mau membantu, menolong, dan merasa dirinya pahlawan membantu orang lain. Akhirnya kekurangan kekuatan dan terkuras, lelah serta capek. Dia tidak menikmati kebahagiaan yang semestinya. Yang keempat, menjadi super sensitif. Dia tidak peka terhadap kelemahan diri sendiri, namun ia menjadi sangat peka terhadap kesalahan orang lain. Melempar tanggung jawab kepada orang lain, mencuci tangan supaya bersih dari kesalahan. Pengalaman Marta ini sering pula dialami para lansia yang sudah purna karya. Seharusnya mereka sudah menikmati kebahagiaan hasil karyanya, tetapi yang terjadi adalah sebaliknya. Dia sudah semeleh dan siap digantikan oleh penerusnya. Sudah bisa lepas dari lengketnya hati terhadap karyanya dahulu. Maka marilah kita melihat kembali tanda-tanda orang bijak sebagai perbandingan dengan hidup kita. Tanda pertama orang itu bijak adalah adanya sikap keterbukaan dan keluasan dalam kehidupannya.
Mereka juga mempunyai pandangan terhadap hidup yang sangat luas. Mereka mempunyai keseimbangan pola emosi dan kemampuannya sejalan dengan perubahan hidup yang terjadi. Kebijakan ini didapat dari hasil refleksi panjang, menjawab pertanyaan terhadap esensi hidup. Misalnya, seperti apakah Anda mencintai diri sendiri? Apakah pendapat Anda tentang kegagalan? Apakah Anda mampu menemukan hal-hal baik dalam diri orang lain? Ini dari usaha keras untuk terus mendengar dan menjawab pertanyaan-pertanyaan kehidupan itu. Hal ini nampak dalam pertumbuhan sikap yang positif dan aktif terhadap diri sendiri, orang lain, dan juga kehidupan serta dunia dan Tuhan. Hal diperoleh berdasarkan pada kemampuan kita untuk melihat kenyataan hidup secara realistis. Kini dan saat ini, lansia itu sudah kenyang makan garam kehidupan ini. Semua sudah dialami dan dilakukan. Mereka sudah teruji dengan segala situasi. Buahnya lah yang ditunggu. Saudara dan saudari yang terkasih, pada akhirnya dalam usia lansia, sikap-sikap ini akan menentukan pola-pola kesadaran emosi kita. Oleh karena itu, kita perlu mendengarkan perasaan, insting, self-talk, rasa dan sentuhan-sentuhan hidup setiap hari. Perlunya mendengar apa yang dikatakan oleh tubuh kita. Lelah, tegang, khawatir, dan cemas. Kesadaran emosi dan rasa ini akan membawa kita menikmati hidup yang berkelimpahan dan benar-benar bahagia. Bagi para lansia perlu disadari bahwa masa tua perlu mempunyai banyak waktu yang tenang untuk refleksi. Idealnya ada waktu atau saat untuk rileks, waktu untuk melihat dan menilai kembali kehidupannya. Hanya dalam kenyataan, banyak dari orang tua yang terlalu terpaku pada waktu dan acara, sehingga seringkali tidak mempunyai waktu untuk refleksi. Waktu refleksi sebenarnya mempunyai nilai yang tak terhingga untuk menuju hidup yang berkelimpahan dalam damai. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, waktu belum terlambat untuk memperbaiki diri. Kita disadarkan bahwa kebijaksanaan masih bisa kita petik di masa emas lansia. Walaupun itu seharusnya sudah muncul pada saat persiapan menuju pada usia pensiun. Kita perlu banyak waktu untuk bersyukur dan berterima kasih. Kendalikanlah emosi, mengurangi rasa marah, tak sabar, dan mengeluh. Inilah waktu menikmati masa lansia. Kita tidak perlu dipusingkan dengan aktivitas dan repot berpikir karena sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Masa aktif badan kita sudah berlalu. Jangan dibiarkan tumbuh dikuasai oleh perasaan tak berguna, tak dibutuhkan lagi. Berpikirlah positif. Nikmatilah masa lansia ini
Jangan sampai kehilangan masa indah ini. Semoga pengalaman Marta dan Maria menjadi teladan kita untuk menjadi semakin bijak di masa lansia ini. Tuhan memberikan usia yang penuh berkah ini. Akhirnya, selamat berjuang dalam menikmati masa lansia ini, dan terimalah salam kasih saya, Vivat cor Jesu per cor Mariae. Hiduplah hati kudus Yesus melalui hati Maria. Amin.